penjelasan growth atau mindset. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu growth mindset. Itu pakai bahasa keren, bahasa Inggris, gayanya pakai bahasa Inggris, tapi pakai istilah seperti itu. Itu adalah growth mindset. Jadi sebelum kita akan melaksanakan berdasarkan edaran pemerintah, kita tidak lagi dituntut untuk menghafal, memaksa anak harus bisa ini itu. Tetapi yang harus kita tuntut itu mindsetnya atau growth mindsetnya adalah pola ini lanjut. Nah, berdasarkan pertumbuhan pribadi dimulai dari pola pikir. Jadi kita harus mengetahui pola pikir setiap siswa kita. Akan kita aplikasikan dengan pembelajaran seperti karakter anak, kemudian pembelajaran dan belajar, kemudian kita bisa mengembangkan dari pola pikir anak. Ketika anak kita sudah mengetahui pola pikir anak kita masing-masing dari setiap anak, maka kita bisa menentukan dan kita bisa mengarahkan arahan untuk anak seperti di sini ada. Nah, ini adalah apa itu growth mindset ya. Keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha dan belajar. Dengan pola pikir ini kita terbuka terhadap tantangan dan tidak takut gagal. Jadi ketika anak yang menggunakan pola pikir itu dapat dikembangkan dengan usaha dan belajar. Nah, jadi pola pikir itu setiap anak itu ada, tapi tergantung anaknya. Maka dari itu kita sebagai guru harus bisa memilah dan memilih. Dengan cara apa? Nah, ini dia. Pola pikir itu terbagi dua. Yang pertama, pola pikir tetap yang disebut dengan fixed mindset. Yang kedua, growth mindset itu pola pikir bertumbuh yang bisa diubah. Nah, di sini orang yang memiliki fixed mindset atau pola pikir tetap, dia memilih kegagalan sebagai keterbatasan dan peluang belajar. Cara pandangan ini menentukan arah pertumbuhan kita. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran dalam, nah, yang harus kita lakukan, kita memilah dan memilih siswa kita mana yang memiliki karakter fixed mindset dan mana yang memiliki karakter growth mindset. Bisa disebut dengan pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Ketika pola pikir berkembang tetap itu tidak bisa dirubah. Ketika pola pikir bertumbuh itu kita bisa ubahnya dengan kemampuan, yaitu dengan usaha. Dia tidak akan pantang menyerah. Jika anak itu yang memiliki fixed mindset atau pola pikir tetap, maka yang kedua dia berani mencoba. Yang ketiga selalu termotivasi untuk belajar. Nah, di sini ada growth mindset itu lebih kuat menghadapi rintangan. Dia lebih patuh, lebih ikut dengan kita. Karakter anak itu lebih mudah kita arahkan kemana dia, maunya apa. Lain dengan anak yang mempunyai pikiran tetap atau fixed mindset, dia tidak akan berubah. Aku gak iso, gak iso. Nah, tetapi ketika anak mempunyai growth mindset, yaitu berpikir tumbuh, dia akan berusaha. Bagaimana saya? Harus apa saya? Berbuat apa saya? Seperti itu. Nah, bisa dilatih mulai dari menggunakan kata-kata yang sebelumnya negatif menjadi motivasi. Kemudian fokus pada proses belajar, bukan sekedar hasil. Jadi kita harus bisa mengarahkan anak yang pola pikirnya tetap, aku tuh nggak bisa aku nggak bisa nangis. Kita harus mengarahkan, jangan seperti itu. Kita harus belajar, coba dulu, nak, pasti kamu bisa. Itu seperti itu. Kita memberi motivasi ke anak, jadi tidak menyerah seperti itu. Nah,
Nah, jadi pola pikir atau growth mindset dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir yang dapat dirubah dengan usaha dan pantang menyerah dalam menghadapi situasi. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Nah, selanjutnya kita langsung saja karena waktunya sudah siang ya. Nah, langsung ini kita ke pembelajaran mendalam. Itu tadi mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ada? Enggak? Pas? Lanjut. Jadi pola pikir sudah ya. Ini kita lanjut dengan apa itu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna. Di sini ada tujuannya untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan relatif. Nah, itu adalah pembelajaran mendalam. Jadi tuntutan kita itu fokus dengan pengalaman belajar bermakna. Jadi kita harus bisa memilih mana yang sesuai dengan kemampuan anak, mana yang disukai anak, seperti itu. Selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran mendalam. Ada 5. Yang pertama, membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan. Dan yang kelima, mampu berkomunikasi efektivitas. Kemudian yang keempat, penalaran kritis. Selanjutnya itu ada kolaborasi. Kemudian ada kemandirian. Yang ke-7 kesehatan. Yang ke-8 itu komunikasi. Nah, mungkin dari masing-masing ini Bapak Ibu sudah tahu ya. Di situ ada ketuhanan itu kita dengan menggabungkan kolaborasi dengan Pancasila. Ya, kesehatan sekarang itu makanan bergizi, harus dikasih makanan yang sehat. Kemudian komunikasi. Nah, kemudian ada prinsip pembelajaran. Ini yang kita tekankan, yang harus kita pakai prinsip untuk belajar kita. Yang pertama adalah berkesadaran. Yang kenyamanan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, keterbukaan terhadap perspektif. Kemudian lingkungan belajar. Yang selanjutnya kemitraan belajar dan pemanfaatan digital. Ini juga masih berkesinambungan dengan Bu Mami, yaitu rencana pembelajaran. Ya, jadi praktek pedagogis kalau zaman kita menggunakan kurikulum merdeka, ini adalah model pembelajaran yang akan kita sampaikan. Sekarang bahasa kerennya praktek pedagogis, kayak PBL, terus diferensiasi. Nah, itu nanti kita gabungkan. Nah, kita sebagai peran guru, ya, yang pertama harus menyusun pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif. Yang kedua, kita sebagai guru bisa memfasilitasi dalam proses berpikir kritis dan relatif. Dan yang ketiga, kita ini harus bisa menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tidak mau menggurui, saya tidak mau menjadi orang yang paling benar, saya hanya memberikan oleh-oleh. Jadi kita saling berbagi seperti itu. Jadi mohon maaf jika kata saya tadi menyinggung Bapak Ibu. Saya sebagai pembagian anak, semoga karakter anak nanti kita bisa semua anak di SD 169 ini memiliki pola pikir bertumbuh seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke